Di video kali ini gue bakalan mereview anime Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute Season 2 yang udah selesai. Jujur aja, gue cukup kecewa dengan Season 2-nya. Kok bisa? Check this out. Menceritakan kelanjutan Season 1-nya, di mana Chit baru aja mengalahkan tantenya Alpha, si Beatrix, dan Iris di turnamen festival Dewa Perang yang epic banget tuh. Walaupun gua nggak ngerti tuh, kenapa orang-orang pada nggak nyadar ya. Season 2-nya dibuka dengan arc Lawless City yang keren banget. Baik dari ceritanya maupun animasinya sama-sama mantap lah. Kita diperlihatkan variasi dari I Am Atomic, I Am Recovery Atomic. Gua nggak akan banyak komen soal arc ini, karena menurut gua arc ini pas-pas aja gitu. Ceritanya dibawakan dengan bagus, di mana seolah-olah si Elizabeth adalah sosok yang sangat kuat dan menjadi ancaman manusia, yang memang beneran dia ancaman manusia tuh. Lawless City menurut gua kurang menggambarkan kota Lawless City itu sendiri, kota tempat para kriminal berkumpul dan bersembunyi. Ketegangan antara fraksi juga nggak terlalu diperlihatkan sepanas yang gua pikirkan. Tapi Lawless City digambarkan sebagai kota tempat hiburan, di mana ada judi lah, prostitusi lah, ada jual budak lah. Oh ya, perbudakannya nggak terlalu diperlihatkan ya, cuma sekali doang tuh diperlihatkan. Di bayangan gua kota ini bakalan brutal banget lah. Tapi ya udahlah, mungkin sengaja dibuat family friendly kali, biar lulus sensor atau ngejar rating umur kali ya. Suasana di malam hari juga oke tuh, apalagi pas bulan merah. Kalau ada kekurangan mungkin ketegangan pas bulan merahnya itu kalah sama di trailernya. Dan kesannya agak sedikit komedik ketika cheatnya muncul. Walaupun tetap ada keren-kerennya gitu. Gue udah tahu sih bakalan kayak gimana. Tapi sepertinya kita lebih difokuskan kepada cheat yang berlaga keren daripada situasi tegang yang mencengkam. Selanjutnya ada arc John Smith yang keren banget. Apalagi fight di atas keretanya tuh. Arc ini kurang lebih sesuai ekspektasi lah. Apalagi improvisasi dari studionya yang memakai kereta di fighting scene-nya yang lebih keren daripada di versi LN-nya yang cuma di atas kereta kuda doang tuh buat transportasi. Di sini kita diajarin soal ekonomi sedikit lah, tentang real money dan fiat money yang cukup bagus lah. Jarang-jarang kan ada cerita yang ngebahas ekonomi. Sejauh ini, arc John Smith adalah yang terbaik, apalagi dengan improvisasinya yang keren dan pas. Mungkin yang kurang dari sini itu si Getan kali ya. Backgroundnya kena sih, tapi nggak jelas kenapa ya. Mereka kurang dalam mendeliver si Getan, yang membuat dia itu jadi kayak badut yang selewat aja gitu. Padahal digadang-gadang sebagai orang yang sangat kuat tuh, tapi ya malah jadi badut. Ya memang dia udah ditakdirkan kalah lah. Cuma mungkin biar bisa lebih keren itu fighting dengan Yukime itu mungkin bisa dilamain kali ya. Biar nggak badut-badut amat lah. Berikutnya adalah arc kerajaan Oriana. Nah ini nih. Ini arc yang harusnya bisa bagus, tapi jadi rusak. Gini, ada beberapa hal yang menjadikan arc ini kurang. Kayak si Rose. Kita diperlihatkan si Rose ini seperti karakter kena mental nggak jelas, bahkan dari season satunya, dan puncaknya di sini. Rose itu orangnya memang menolong ibunya, tapi dia nggak kena mental kayak di animenya tuh. Dia lebih ke tidak punya pilihan lain. Dan yang gue lihat di sini Rose kayak kena mental gitu. Mungkin salah dalam mendeliver karakternya kali ya. Ada juga Mordred si villain yang udah di-tease dari season 1. Kita diperlihatkan si Mordred bakalan jadi karakter yang kuat dan menarik gitu kan. Tapi ternyata biasa aja. Dia malah kalah di off-screen. Buset. Munculnya aja udah babak belur. Setidaknya diliatin lah waktu dia ngelawan si Beta dan Epsilon kayak gimana. Lagian dia juga kan karakter yang bisa dibilang cukup kuat lah ya untuk standar manusia biasa. Lagian ya, Mordred itu harusnya nggak secupu itu di novelnya anjir. Dia malah kalah telak di sini. Terus ada fighting scene antara Ragnarok dan Chit yang bentaran doang tuh. Gue berharap fighting scene-nya bakalan dibikin epic dan bakalan adu mekanik. Mana ada pakai adegan moderate jadi nyamuk lagi. Anjir.
nyamuk. Di sini entah kenapa studionya sok ngide bikin cheat pakai ayam atomik yang menerangi semesta. Buset, kuat banget dia. Ini mah udah kayak Goku anjir. Mana si ayam atomiknya nggak pakai suara yang bikin merinding lagi. Ayam atomik. Ini nggak sesuai sama LN-nya dan terkesan agak berlebihan ya. Dan rasanya agak aneh. Soalnya si Mordred itu kepalanya harusnya masih utuh dan bakal menjadi barang penting di arc selanjutnya. Belum lagi ada kata-kata Alpha yang bilang, jadi ini keputusan yang diambil. Ini maksudnya apa, Cok? Kagak nyambung kan? Bisa dibilang, Mordred yang mengungkapkan rahasia dunia itu adalah plot cerita yang menjawab semua misteri di cerita ini. Kita diberitahu kalau zaman dulu, itu dunia udah maju loh. Udah ada teknologi. Dan naga bisa punah karena adanya sihir yang muncul karena dunianya bertabrakan dengan realm lain. Buset, ini mah udah kayak obral rahasia namanya. Mana panjang banget lagi. Buset, ini kenapa villainnya malah jadi guru sejarah anjir. Nah, terus di episode 8. Ini kenapa jadi filler, Cok? Isinya fanservice semua. Dan nggak masalah kalau di skip, karena nggak penting juga. Untuk momen epicnya banyak ya. Kayak Claire ketemu dengan Aurora untuk pertama kali. Di sini gue mulai curiga kalau Aurora udah ngebaca ingatan dari Cid semuanya. Sampai-sampai Aurora harusnya menjadi satu-satunya orang yang tahu kalau Cid itu halu doang, bukan jenius. Di arc Oriana ini, harusnya menjadi arc yang menjadi setup untuk konflik besarnya Kage no Jitsuryokusha, di mana kita akan dikasih tahu tentang multiverse, soal dunia lain, selain isekai dan bumi yang luas, dan banyak ancaman kayak Ragnarok, dan asal-usul Diablos. Untuk musiknya sendiri menurut gua bagus banget, apalagi di episode 11-nya, pas Cid main piano ya. Ini mengingatkan gua waktu di season 1, di mana Cid bermain piano di bawah tanah tuh. Ini benar-benar jadi epic banget deh. Ini dibikin Cid main piano, dan bikin epic momennya jadi pas gitu lah. Mana pas malam hari lagi ya kan. Sound effect dari pertarungan John Smith sejauh ini gua rasa yang paling keren deh. Soalnya ada sound effect benang yang gua rasa enak untuk didengar. Musik-musik yang ada juga tergolong oke lah menurut gua. Opening dan endingnya juga masih oke lah. Walaupun gue lebih suka opening dan endingnya dari season 2-nya. Opening songnya berjudul Grayscale Dominator by OXT. Dan ending song berjudul Polaris in the Night by Seiyu dari member-member Shadow Garden seperti biasa. Studio yang menganimasikannya adalah Nexus. Gua agak heran sama nih studio nih. Kenapa ya? Mereka banyak mengubah ceritanya dan latarnya juga jadi berubah. Tapi ya udahlah, sejauh ini masih enjoyable dan bisa dinikmati lah. Animasinya juga tergolong bagus lah untuk anime isekai. Gua nggak sangka Ragnarok ternyata bagus-bagus aja. Gua kira bakalan hancur-hancuran lah. Good job lah Nexus. Untuk skor akhir, gua akan kasih rating 6/10. Gua rasa season 2-nya masih di bawah season 1-nya. Dan kalau dibandingkan dengan anime di musim fall, kayaknya Shadow Garden ada di ranking 5 lah kalau menurut gua. Dan yang membuat anime ini jatuh mungkin karena di episode 12-nya yang kebangetan tuh. Dan episode 8 yang jadi episode filler, yang kayaknya itu episode iklan ya. Kesimpulannya, ini adalah sequel yang keren dan bagus, yang walaupun menurut gua tidak sebagus season 1-nya, tapi masih layak untuk ditonton lah. Oh ya, lanjutan dari anime ini bakalan jadi movie Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute Lost Echo. Gua akan ngebahas ini di video terpisah lah. Dan tentang teori dunianya kayaknya bakalan gua bahas jadi pembahasan yang lain lah setelah gua riset dulu. Bagaimana menurut kalian? Kalian ngasih rating berapa ke anime ini? So that's all for today. Oh iya bentar. Gua akhir-akhir ini jarang upload ya. Itu karena mic gua jatuh dan gua harus pesen mic ya. Dan mic-nya terlambat karena ada libur Natal tahun baru. Jadinya gua baru bisa konten lagi sekarang. Ditambah juga sebelum mic-nya jatuh itu gua ada beberapa kesibukan di dunia nyata lah. Ya itulah. That's all for today. Hope you like it and see you next time.